Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukurlahu ala taufiqihi wa imtananihi. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Hadirin hadirat jamaah yang saya doakan semoga dimuliakan, semoga diberkati, dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita hadir menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita manfaatkan waktu kita hingga masuk waktu salat isya, sama-sama belajar, saling memotivasi dengan berharap semoga menjadi usaha meningkatkan iman, takwa kita, meningkatkan amal soleh kita, agar kelak menjadi bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada saat ini, bagaimana kita berusaha agar menjadi golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kita berharap mendapatkan kemudahan hidup, mendapatkan rahmat, dan kelak kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa saja, golongan apa saja yang Allah janjikan kecintaan, ya, dan berusahalah kita masuk golongan-golongan yang dijanjikan cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya berdasarkan dengan Al-Quran bahwa orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang muhsinin, orang yang selalu berbuat baik sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Maka dalam rangka mengundang cinta Allah, maka kita harus berusaha banyak melakukan kebaikan. Banyak melakukan kebaikan. Tentunya dengan dasar iman dan ikhlas, ya. Ya. Jadi orang yang selalu berbuat baik, dia bisa merebut cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, menganjurkan kita berbuat baik, memerintahkan kita berbuat baik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu berbuat adil dan ihsan. Surat An-Nahl ayat 90. Jadi kita diperintahkan berbuat ihsan. Ihsan itu adalah, ya, kebaikan. Izim tafdil, ya. Nah, ihsan adalah melakukan banyak kebaikan. Ya. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Bahkan Allah katakan fa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Nah, kalau Allah banyak buat baik, maka banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Apa balasannya orang yang selalu berbuat baik? Ya, di dunia ini sudah akan dapat balasan, lebih-lebih nanti di akhirat. Ya, di antaranya Allah janjikan orang yang selalu berbuat baik maka diberi hikmah dan ilmu. Wa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin.
Ya, itu di surah Yusuf. Ya, sebagai contoh Nabi Yusuf diberi hikmah dan ilmu karena Nabi Yusuf dipandang masuk golongannya orang-orang yang selalu berbuat baik. Maka siapa yang selalu berbuat baik, maka Allah beri hikmah dan ilmu sebagai balasan dari kebaikan orang yang berbuat baik. Wa kadzalika najzil muhsinin. Ya. Allah juga akan menjanjikan memberikan kebaikan di dunia dan tentunya diberi ganjaran lebih besar di akhirat. Ya. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf 161, ya. Allah katakan ya akan diberi kebaikan di dunia. Ya. Wa adkhulul baba sujjadan naghfir lakum khatayatikum. Ya. Sanazidul muhsinin. Ya, diberi ganjaran nanti akhirat. Ya. Diampuni dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Ya. Di ayat lain Allah katakan ya diberi ya keselamatan ya disebabkan karena kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan ya, dan Allah selalu bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Jadi kalau kita mau bersama dengan Allah, salah satu kuncinya banyak melakukan kebaikan ya. Dan Allah akan beri ganjaran ya. Saya sudah pernah kasih contoh bagaimana Nabi Musa alaihissalam karena kebaikannya membantu putrinya Nabi Syuaib meminumkan kambingnya ya, tanpa mengharap balasan dari putri Nabi Syuaib, Nabi Musa langsung melapor saja kepada Allah, ya Allah, saya butuh bantuan, saya lapar, saya haus ya. Namanya Nabi Musa dikejar Fir'aun ya. Setelah berbuat baik melapor kepada Allah. Apa balasannya jamaah sekalian? Tidak lama kemudian putrinya Nabi Syuaib panggil Nabi Musa ke rumahnya. Inna abi yada'uka. Ini berkali-kali saya sampaikan di sini. Bapakku memanggil, mengundang kamu. Ya, sampai di sana ya langsung diberi balasan luar biasa oleh Allah. Bukan hanya makanan dikasih, tukang masak juga dikasih. Langsung ditawari, uridu an unkihaka, saya mau menikahkan kamu ibnata ata ini, salah satu dari putri saya ya. Langsung ditawari karena di balik tabir putrinya Nabi Syuaib mengatakan, ya abati inna khaira man istajartul qawiyul amin. Wahai bapakku, sesungguhnya orang yang baik untuk bagi laki-laki itu adalah, Nabi Musa itu memiliki dua kelebihan dilihat oleh perempuan itu, al-qawi, al-amin, kuat dan jujur. Jadi itu perempuan, dua syarat bagi laki-laki itu harus dia miliki, kuat dan jujur ya, mawatan nama lempu. Jadi dua nasab pak makun reye, mawatang nama lempu, makeje nama lempu. Kau makeje nadek nama lempu na caca, malempu nadek nama keje na caca toh. Nah, jadi dua nasab pak. Nah, ya miliki itu anak muda itu, kuat dan lihatlah balasannya al-ihsan, kebaikan ya. Kalau kita ikhlas betul-betul, spontan Allah kasih itu ya. Nah, makanya kalau berbuat baik jangan terlalu mengharap balasan dari orang yang diberi bantuan, kecewa kita nanti. Tapi kalau kepada Allah, Allah tidak pernah mengecewakan kita karena Allah sudah janji,
Innallaha la nudi'u ajral muhsinin. Allah tidak kecewakan, tidak sia-siakan balasan orang yang berbuat baik. Ini yakin ini. Kalau kita berbuat baik pasti Allah balas. Dan kalau Allah membalas tidak pernah orang kecewa, pasti lebih daripada harapannya. Coba Nabi Musa, ya, contoh itu. Golongan yang kedua yang dicintai oleh Allah yaitu at-tawwabin, orang yang suka bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawwabin, orang yang suka bertaubat. Ya, tawwabin ini artinya sering bertobat. Kalau cuma satu kali bertobat tidak dianggap tawwabin. Sering bertobat. Ya. Di antaranya ciri-ciri orang yang sering bertobat, seringkali beristighfar, seringkali mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Jadi Allah senang kepada orang-orang yang suka beristighfar, suka bertaubat. Ya. Maka kita pastikan bahwa kita ini termasuk orang yang suka bertaubat. Ya. Dan Allah memang menghimbau, mengajak kita banyak bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian seluruhnya kepada Allah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Jadi taubat itu janjinya Allah memberi keberuntungan. Jadi kalau mau untung banyak bertaubat, mau jaya banyak bertaubat. Ya, itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertaubat. Ya, banyak sekali ayat-ayat seperti itu. Di surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Taubat yang benar-benar, taubatan nasuha. Ya. Ya. Kalau Rasulullah SAW dalam hadisnya, dia bertaubat itu, ya, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Ya. Saya bertaubat kepada Allah berapa kali? 100 kali dalam sehari. Hadis rawahu Muslim. Mi'ata marrah. Kata Rasulullah, saya dalam sehari bertaubat mi'ata marrah, 100 kali dalam sehari. Ya, itu luar biasa. Ya. Ya. Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, bahwa taubat itu, ya, seharusnya dilakukan setiap saat sebelum napas berada di kerongkongan. Jadi dosa itu masih Allah ampuni kalau kita bertobat sepanjang nyawa belum berada di kerongkongan, napas belum ada di kerongkongan. Nanti kalau mau mati baru kita istighfar itu dianggap terlambat. Seperti taubatnya Fir'aun. Fir'aun juga bertaubat. Tapi nanti tenggelam, berkali-kali sudah terancam, baru berkata saya bertaubat. Ya. Bahkan mengakui Tuhannya Musa. Ya. Dia berkata, ya, saya amantu Rabbi Musa wa Harun. Saya sudah beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Masih malu-malu. Dia tidak mengatakan Tuhanku, tapi Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Jadi jangan sampai terlambat. Ya, kita harus bertobat segera. Ya.
dan Allah sangat gembira melihat taubatnya hamba-hambanya. Ya. Jangan putus asa. Ya, sepanjang napas belum berada di kerongkongan. Di surah Nisa ayat 18 Allah katakan, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara hadahumul maut qala inni tubatul ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Kata Allah, walaisatit taubah, tidaklah termasuk orang bertaubat, atau tidaklah Allah terima taubatnya orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada mereka, ya, hatta idza hadara adahumul maut, baru berkata qala inni tubatul an, saya bertobat sekarang. Nah, itu Allah sudah tidak terima. Jadi tobat itu paling enak kalau masih muda, masih sehat, masih segar, seolah-olah masih jauh kematian dari sisi umur, tidak sakit-sakit. Allah gembira, lebih senang menerima tobatnya orang seperti itu. Ya. Allah terima tobatnya orang tua, tapi Allah lebih senang melihat, mendengar taubatnya yang muda. Nah, begitu. Allah senang melihat, ya, sedekahnya orang kaya, tapi Allah lebih gembira melihat sedekahnya orang miskin. Ya, jadi selalu itu berbeda. Ya, Allah gembira melihat ibadahnya orang tua, tapi Allah lebih gembira melihat ibadahnya orang muda. Nah, begitu ya. Bukan berarti kalau tua jangan beribadah, tapi Allah gembira. Tapi lebih gembira lagi kalau melihat anak muda yang gemar beribadah. Ya. Apa balasannya orang-orang yang at-tawwabin? Ya. Allah menjanjikan mengampuni seluruh dosanya. Ya. Jadi orang yang bertobat itu diampuni dosanya. Ya. Ya, karena Allah berfirman, qala ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang suka melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosanya semuanya. Jadi kalau kita tobat, insya Allah tidak ada tersisa lagi dosa. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Semua dosa kita, kalau kita tobatkan, Allah akan ampuni. Ya. Yang kedua, bukan hanya Allah mengampuni dosanya, tetapi dosa-dosa yang lalu yang ditobatkan berubah menjadi kebaikan-kebaikan. Ini hebatnya ini. Jadi pelaku dosa maksiat yang lalu, kalau dia tobatkan, maksiatnya yang lalu-lalu, dosa-dosanya yang lalu berubah menjadi poin kebaikan. Ya, itu hebatnya. Ya. Ya. Karena tobat, semua kejahatan yang lalu menjadi pahala, menjadi kebaikan. Illa man tabah wa amanah wa amila amalan solihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Yubaddilullah, Allah merubah sayyiatihim hasanat, dari kejelekan menjadi hasanat. Wa kanallahu ghafurur rahima. Surat Al-Furqan. Jadi ero dosa-dosa ta biasae mapura laloe nariko ditobakengi berubah kedudukannya menjadi pahala. Hanya catatannya jangan sampai kita sengaja mau melakukan dosa sekarang, bila nanti kalau
besok-besok bisa tobatkan supaya bertambah kebaikanku dari kesalahan. Siapa tahu tidak sempat kita tobat nama hati. Jangan direncanakan. Ya, bilang biar mi dulu pegau kak dosa, karena ada di ayatnya dosa-dosa yang ditobatkan menjadi kebaikan. Jangan kita berpikir begitu. Karena tidak ada jaminan pura kita pegau dosa ada kesempatan tobat. Siapa tahu tidak ada kesempatan tobat. Ya, siapa tahu tak sama kita menyamang dosa di jamah, kat menyamaton seding. Nah, jangan kita begitu ya. Makanya diusahakan berusaha cepat tobatkan. Pegau kita dosa, tobatkan. Kalau sudah tobat pegau lagi, tobat kita lagi. Mudah-mudahan masih ada waktu tobat. Sampai kata ulama, sampai setan ya putus asa menghalangi kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ganggu ki setan, tepat taubat cepat ya. Ya itu. Golongan yang ketiga yaitu mutatahhirin. Sambungan ayat tadi itu. Surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Jadi Allah senang kepada orang yang mutatahhirin, suka membersihkan diri, suka bersuci. Ya. Ada dua suci di sini dituntut, yaitu mensucikan lahiriah dan mensucikan batiniah. Ya. Mensucikan lahiriah kita sudah diajari oleh fikih, sahnya sholat, sahnya ibadah, bersih pakaian, bersih tempat sujud, ya harus bersih. Lahiriah itu kita berudu atau mandi untuk memastikan najis dan hadas tidak ada. Itu mutatahhirin dalam bentuk lahiriah. Ada juga perintah untuk mutatahhirin dalam bentuk batiniah. Ya. Yaitu mensucikan batin, mensucikan jiwa. Ya. Itu harus dua-duanya. Bersih lahiriah, bersih batiniah. Hadas dan najis lahiriah kita dipastikan tidak ada. Ya. Kita berudu sebagai bentuk membersihkan lahiriah ya dari najis dan hadas, atau mandi. Kemudian tahara batiniah adalah membersihkan jiwa dari pengaruh dosa, dari pengaruh maksiat, termasuk adalah yang mengotori jiwa seperti iri, benci, dendam, sentimen. Semua itu harus dibersihkan. Ya, agar kita betul-betul termasuk orang bersih. Ya, dua-duanya diperhatikan. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah menegur orang yang tidak memperhatikan kebersihan, melihat termasuk tidak rapi. Ada orang ditemui Rasulullah tidak tersisir rambutnya, kata Rasulullah, sisir-sisir rambutmu. Ada ditemui oleh Rasulullah SAW pakaiannya tidak teratur, Rasulullah menganjurkan untuk ya mengatur pakaiannya. Dan tidak termasuk, kata Rasulullah, kesombongan jika seorang muslim itu berpakaian bagus. Ya, karena salah satu bentuk kesyukuran nikmat Allah menampakkan kesyukuran itu dalam bentuk kita pakai yang bagus-bagus ya. Nah, itu Rasulullah SAW menganjurkan. Bahkan dalam ayat khuzu zinatakum inda kulli masjidin, pakailah pakaianmu yang bagus-bagus tak kala mendatangi masjid. Nah, jadi pakaian itu bagus kalau kita masjid, pakaian yang bagus-bagus ya. Apa balasannya orang-orang yang mensucikan diri atau mutatahhirin? Di antaranya kata Allah, diberi janji ya kebahagiaan, kemenangan. Qad aflaha man tazakka
Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan dirinya. Nah, man tazakka, ya. Makanya perlu ada usaha menjadi golongan orang yang bersihkan diri. Yang kedua, Allah menjanjikan surga. Wa kadzalika jazaa'u man tazakka. Apa dijanjikan? Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, yaitu surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Wazalika, yang demikian ini, jazaa'u man tazakka, balasan bagi orang-orang yang suka membersihkan diri dari kemaksiatan, dari najis dan sebagainya, ya. Jadi kita berusahalah seperti itu. Golongan apa lagi yang Allah janjikan sebagai diberi cinta, diberi kesenangan, Allah cinta padanya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, ya, jadi Allah itu senang kepada orang bertakwa. Apa itu takwa? Ya, para ulama menyingkat takwa itu adalah usaha engkau membuat jarak yang jauh antara dirimu dengan siksa Allah. Nah, itu termasuk definisi yang singkat. Bahwa takwa adalah usaha agar kita membuat jarak yang jauh antara diri kita dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu ini pengertiannya luas, singkat tapi pengertiannya luas. Ya, maksudnya adalah bagaimana agar kita tidak disiksa oleh Allah. Berarti harus taat, melaksanakan perintah Allah, dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa saja manfaat takwa? Oh, banyak sekali, ya. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ukuran takwa sebagai ukuran kemuliaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah, ya, yang mulia di hadapan di sisi Allah ukurannya adalah orang yang bertakwa. Jadi kalau mau meraih kemuliaan adalah takwa, ya. Balasan yang lain, ya, Allah memberi Furqan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil azim. Surah Al-Anfal. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memberi kepadamu Furqan. Apa itu Furqan? Yaitu hidayah yang bisa menyebabkan kita membedakan yang benar dengan yang salah, membedakan yang hak dengan yang batil. Itu namanya Furqan. Nah, ini di dunia ini sangat butuh kita Furqan, karena terkadang kehidupan kita ini seringkali kabur, buram, mana yang benar, mana yang salah, ya, mana yang halal dan mana yang haram. Insya Allah kalau kita bertakwa, Allah bimbing kita, diberi Furqan, sehingga ada kemampuan secara batiniah membedakan yang hak dan yang salah, hak dan batil, haram dan halal. Itu tentu butuh bimbingan Allah Subhanahu wa taala.
Allah juga menjanjikan wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan Allah melipat gandakan pahala baginya. Wa yu'zim lahu ajra, membesarkan pahalanya. Ya. Ya, orang bertakwa itu sedikit dia lakukan bisa diberi pahala yang luar biasa. Ya, tentu ini hal seperti ini kita butuhkan. Janji apa lagi kepada orang yang bertakwa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, diberi jalan keluar dari urusannya, dari persoalannya. Kalau biasa kita buntu, urusan kita tidak pernah beres-beres, maka kalau kita perbaiki iman, perbaiki takwa, Allah turun tangan menyelesaikan urusan kita, memberi jalan keluar. Termasuk Allah janjikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Nah, bayangkan kalau rezeki tak disangka-sangka. Karena sesungguhnya kehidupan kita ini lebih banyak rezeki tak disangka-sangka daripada disangka-sangka. Ya. Kalau pegawai itu, pekerja kantoran, rezekinya sudah disangka tanggal 1 sekian. Tapi seringkali itu di luar itu lebih banyak kita dapatkan daripada yang disangka-sangka, ya. Nah, luar biasa. Dan rezeki itu kata ulama jangan selalu diukur uang. Jangan selalu rezeki itu ukurannya uang, ukurannya harta. Lebih banyak daripada harta itu rezeki kita. Contohnya sehat. Sehat itu lebih mahal daripada uang. Ya. Saya sudah pernah ceritakan di sini ada orang kena COVID. Kalau saya tidak salah itu di internet Italia. Ya. Ada orang kena COVID umur 70-an. Masuk rumah sakit, dipasangi ventilasi, pembantu pernapasan. Cuma 1 hari disuruh membayar 5.000 euro, sama dengan 600 juta. Nah, waktu keluar rumah sakit, maka diberi kwitansi untuk biaya perawatannya 1 hari. Maka orang tua ini menangis. Karena dia menangis, maka petugas rumah sakit mengatakan, "Nggak usah menangis. Kalau gara-gara itu saya gratiskan." Orang ini bilang, "Tidak, saya tidak menangis karena biayanya. Saya mampu bayar. Saya menangis karena baru saya sadar tentang pemberian Tuhan," katanya. Ini 1 hari 1 malam saya di rumah sakit, saya harus bayar 5.000 euro. Ini baru 1 hari 1 malam. Nah, saya ini lebih 70 tahun gratis dari Allah, dari Tuhan. Itu yang bikin menangis saya. Saya somak di rumah sakit tak, saya harus bayar 600 juta kalau dirupiahkan. Saya ini lebih 70 tahun gratis dari Tuhan. Siaga narwajak bengek 70 tahun ya kali 600 juta per hari. Siaga naruh di wajah. Jadi sadar ki, banyak rezeki yang Allah berikan kita, cuma kita terkadang tidak menghitung sebagai rezeki. Yang selalu dihitung rezeki uang pah. Nah, itu kita mungkin menjadi penyebab kurang kita bersyukur. Padahal ini luar biasa rezekinya Allah. Rezeki sehat, rezeki aman. Ya, rezeki aman. Kata Rasulullah dalam satu hadis, kalau ada orang tinggal di rumahnya aman dan punya makanan disantap hari itu, ya, maka sesungguhnya dia sudah
seolah-olah memiliki dunia beserta isinya. Ama maki di bolata, ya, engkatoma Andre di Andre, ya, suasana rumah tenang, ya, istri tenang, suami tenang. Sebenarnya kata Rasulullah, itu seolah-olah dunia beserta isinya di tangan kita. Sebab aga na gunana warang parang mega nareko masusah nyawai. Ya, sangi masusah pikirannya. Ya. Jadi ini hendaknya kita pahami bahwa rezeki itu tidak hanya semata-mata uang. Ya. Jadi itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Allah menjanjikan orang yang bertakwa itu min amrihi yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Dari mana roh? Dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan selalu menyempitkan kata rezeki hanya berupa materi, ya. Sampai jam berapa? Masuk Isya? Masih ada? Kemudian orang yang dicintai Allah berikutnya adalah orang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah menyukai, mencintai orang yang sabar. Nah, semoga kita ini masuk golongannya orang sabar juga. Ya. Sabar menurut bahasa adalah tahan menghadapi cobaan. Ya. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, ya, itu namanya orang sabar. Ya. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Itu termasuk pengertian sabar, ya. Ya. Jadi ini sabar itu memang sulit juga diwujudkan. Ya. Itu petunjuk Allah juga baru kita bisa bersabar, ya. Ya. Apa balasannya orang yang sabar? Ya, Allah mencukupkan pahala mereka tanpa batas. Ya. Jadi orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Ya. Ya. Di mana dalilnya? Surah Az-Zumar ayat 10. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hazihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Luar biasa janjinya Allah kepada orang sabar, ya, ya. Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu amat luas. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya dengan pahala tanpa batas. Nah, jadi orang sabar itu luar biasa. Nah, orang sabar itu dikatakan sabar dalam hadis, orang yang sabar pada pukulan pertama. Ya. Kalau mak benipi napa makada sabar kak, tidak termasuk mi sabar. Ada seorang ditemui oleh Rasulullah SAW karena meninggal suaminya, ya, menangis. Dalam riwayat lain dikatakan di kuburan datang ziarah kubur dan dia menangis. Datang Rasulullah, kasih sabar. Sabar ki bu, ini sudah takdir Allah. Setiap bernyawa pasti meninggal. Dia tidak tahu kalau Rasulullah nasihati. Ya seolah-olah bahasa Bugisnya macan otu iko, tanaiko runtu ia balai. Kemudian Rasulullah pergi.
Orang yang menemani itu bilang, tahukah kamu itu tadi Rasulullah SAW? Ya. Kemudian beberapa saat dia bilang, saya bersabar ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, pukulan pertama itu kalau kita sabar itu baru sabar. Komit tapi apalagi mak benini kada ya sabar akan melodi agak. Waktu pertama kita kena musibah lang kita mengatakan sabar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itulah bentuk kesabaran. Komit tapi napa ki apalagi ya lupa-lupa ini kada ya sabar akan melodi agak nadapi waktu. Nah, itu dianggap sudah tidak sabar itu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi itu ya. Kemudian Allah menjanjikan kenikmatan akhirat sebagai balasannya orang yang sabar. Fawaqahumullahu sarra dzalikal yaum ya. Walaqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Ya. Maka Tuhanmu memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka ya kejernihan wajah yang berseri dan kegembiraan hati, dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Ini ayat yang sering dibaca pada Jumat subuh ya, Al-Insan. Jadi orang yang bersabar itu di saat nanti di akhirat banyak orang bermuka masam, banyak hati yang gelisah, maka orang sabar Allah janjikan wajahnya berseri, hatinya bergembira sebagai balasan atas kesabarannya dulu di dunia ya. Bahkan nanti disambut oleh Allah dengan ucapan selamat, ulaika yujazzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama ya. Jadi orang sabar nanti itu disambut ya dengan tahiyatan wa salama, penghormatan, ucapan selamat ya. Jadi nanti ada yang jemput itu dikatakan tahiyatan wa salama. Itu karena apa? Kesabarannya ya. Nah, itu maka berusahalah sabar. Sabar itu ada dua, sabar melaksanakan ketaatan dan sabar meninggalkan kemaksiatan. Karena dua-duanya berat, makanya butuh sabar. Meninggalkan kemaksiatan juga butuh kesabaran karena enak itu kemaksiatan, enak. Maka sabar meninggalkan kenikmatan padahal maksiat ya, walaupun enak itu sabar ya. Demikian juga sabar melakukan ketaatan. Ya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Itu juga dalil menyampaikan bahwa mereka mendapatkan ucapan salamun alaikum bima sabartum. Ya. Selamat atas kalian atas kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbaddar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Wah, luar biasa ya. Hanya butuh latihan untuk sabar karena memang tidak gampang, makanya pahalanya juga besar ya. Contohnya kata Rasulullah SAW, siapa yang melawan dingin dan dia sempurnakan uduknya dalam keadaan hawa dingin, itu diampuni dosa-dosanya, diberi ganjaran besar. Subuh, termasuk subuh macekek ya, sabarak moto majenne nanu mawattu makecce, luar biasa. Sabar berjalan di malam gelap gulita ya, melangkahkan kakinya di saat gelap ya, itu luar biasa pahalanya. Kakinya dijanjikan satu langkah kakinya mengampuni dosa-dosanya, langkah kakinya lain mengangkat derajatnya. Ini sabar Pak
Kodeta sabar ai. Denule. Sabar membuka selimut tak kala sudah mendengarkan as-salatu khairum minan naum. Sementara orang disuruh as-salatu khairum minan naum makna balik tonsi. Ya, an-naumun khairum minas shalah. Tidur lebih bagus daripada salat. Ini adalah merupakan kesabaran, ya, kesabaran. Berusaha menjadi orang-orang yang dinilai oleh Allah sebagai orang yang sabar, ya. 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 Agar kita ini berusaha melawan seluruh hal-hal yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah, sehingga kita bisa menembus semua perintangan, semua halangan untuk mencapai, ya, gelar orang-orang yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tadi itu sifat-sifat, ya. Allah juga menganjurkan kita ini, ya, istiqomah dalam beramal, ya. Karena amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang istiqomah. Wa in qalla, sekalipun amal itu sedikit atau kecil, ya. Karena dalam hadis Allah mencintai amal yang istiqomah, wa in qalla, sekalipun amal itu dipandang kecil dibanding amalan besar tapi tidak konsisten, tidak istiqomah, ya. Jadi berusaha untuk beramal, pertahankan amal, ya, walaupun amal itu dianggap tidak terlalu besar, ya. Jadi kita berusaha belajar untuk konsisten dalam beramal sekalipun amal itu, ya, tidak dipandang besar, ya. Ya. Karena Allah senang kepada orang yang kontinu beramal. Ya. Bukan besarnya amal, ya, tapi berusaha kontinu, ya, kontinu beramal. Ya. Yang kemudian Allah senang, ya, kepada orang-orang yang lembut, ya. Ini tambahannya. Allah senang kepada orang-orang yang lembut, ya, tidak pemarah, ya. Dikatakan, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqah, ya, wa ya'ti 'alal rifq ma la yu'ti 'alal anfi wa malan yu'ti 'ala ma siwa. Ya Aisyah, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu maha lembut. Dia mencintai sikap lembut, ya. Allah akan memberikan pada setiap lemah lembut sesuatu yang tidak dia berikan pada sikap yang keras, dan juga akan memberikan apa-apa yang tidak diberikan pada sikap lainnya. Jadi Allah itu lembut sekali, dan senang Allah melihat hambanya yang lembut, tidak suka marah-marah, tidak mudah jengkel, tidak mudah melampiaskan kejengkelannya, ya. Ya. Jadi berusaha kita menahan marah, itu juga tanda-tanda orang bertakwa, ya. Dan jangan mudah, ya, melampiaskan marah. Dan kalau marah, kata Ali, berusahalah menyesali marahnya, karena kata Ali, marah itu anak panah syaitan. Jika kamu sudah marah dan menyesal, maka anak panah setan kegilaan itu, ya, sembuh dari kamu. Tapi kalau kamu sudah marah dan tidak menyesal, maka serangan anak panah setan kemarahan itu adalah serangan kegilaan, maka menetaplah kegilaan itu. Nah, mudah-mudahan kita kalau sudah marah menyesal. Tapi ada tahu orang kalau sudah marah malah dia bilang, macai kak dendrik kuru, dia agak mewah. Ya, wah, itu jangan bangga dengan begitu. Dia kan mewah, nabi tina ku telesoin, dia kan mewah. Wah, jangan, menyesallah kalau sudah pernah marah. Astagfirullah,
anu dek rona perlu kak macai dendek na macai sih kak. Itu yang bagus. Ayah na tak balik, na cari tangi tahu, Allah dek ni sangi tahu pura ko macai, mu cari tasi. Enak patuh si anala bangga kada. Si di kantor ku dari mau cari ko dek mewah kak. Iya siapa teh mewah ko? Aku newa nona, banyak no tuh. Jadi kalaupun pernah marah, menyesalilah atas kemarahan itu. Ya, jangan mudah marah, lembutlah. Yang terlalu mudah memperturutkan malahnya. Ya, ya, usahakan menyesal. Ya, jadi santun dan lembut. Inna fika, ya, sesungguhnya engkau kata Rasulullah, ya, mempunyai tabiat yang disukai oleh Allah. Ya, apa itu? Al-hilim, ya, wal anat, ya, yaitu sikap hilim, santun dan lemah lembut. Itu Allah suka. Ya, sudah masuk waktu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari ini Allah beri kemudahan untuk kita ingat, untuk kita pahami, dan Allah beri taufik hidayah untuk kita dimudahkan untuk berusaha memiliki sifat-sifat atau kondisi yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.